partisipan yang sudah hadir dan sudah join ke Zoom. Jadi 5 menit sebelum acara dimulai, kami himbau untuk para peserta agar mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audionya. Agar diskusi kita berjalan lebih efektif, ada baiknya teman-teman peserta untuk mengaktifkan kameranya. Oke, baik. Selamat pagi. Selamat datang di acara Seminar Bimbingan dan Konseling Islam 2023. Acara seminar ini merupakan salah satu rangkaian seminar online untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar BK, sekaligus merupakan wujud apresiasi pada mata kuliah Seminar BK. Acara ini dapat disaksikan secara daring melalui virtual club meeting. Perkenalkan, saya Khaira Hania selaku moderator yang memandu acara pada pagi hari ini. Di era modern sekarang, media sosial pasti sudah banyak dikenal, sekaligus digunakan oleh hampir semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Sosial media banyak memiliki pengaruh bagi penggunanya, baik itu secara positif maupun negatif. Tetapi mayoritas pengguna media sosial masih asing dengan istilah self-concept atau konsep diri. Saat ini, menggunakan media sosial penting untuk kita memahami konsep diri terlebih dahulu. Maka dari itu, Seminar Bimbingan dan Konseling Islam 2023 ini mengangkat tema tentang self-concept dalam era digital, mengelola diri di dunia maya. Acara ini turut dihadiri oleh dosen pengampun mata kuliah Seminar BK yang terhormat Bapak Rizky Andana Pohan MPD, yang kami hormati para Bapak Ibu dosen yang telah berhadir, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini Ibu Siti Kemala Fadila SPD, yang kami sayangi dan yang kami banggakan peserta Seminar Bimbingan dan Konseling Islam 2023 yang telah berhadir. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan serta kelancaran pelaksanaan acara kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ngomong-ngomong tentang self-concept dalam era digital, ini kayaknya cocok banget kita bahas temanya karena kita lihat dari peserta kita pada pagi hari ini kebanyakan Gen Z nih. Gen Z yang sangat aktif bermedia sosial pastinya. Dan kebetulan juga narasumber kita pada hari ini sangat amat aktif di media sosial. Nah, maka dari itu mari kita sambut narasumber kita pada hari ini, Ibu Siti Kemala Fadila SPD. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, Bu. Maka dari itu saya akan menyampaikan CV singkat Ibu kali ini. Nah, jadi teman-teman semuanya, narasumber kita pada pagi hari ini mempunyai nama lengkap Siti Kemala Fadila. Beliau lahir di Medan 16 Mei 2001. Nah, jenis kelamin perempuan, agama Islam, statusnya belum menikah ya Bu. Kewarganegaraannya Indonesia. Nah, beliau juga memiliki pengalaman berorganisasi. Beliau pernah menjadi anggota bidang sosial masyarakat Hima BK di FKIP USK, anggota bidang minat bakat Hima BK USK, FKIP USK, sorry. Beliau juga pernah menjabat sebagai Bendahara Umum BEM FKIP USK. Terus beliau juga Menteri Pendidikan, Riset, dan Kebudayaan BEM USK. Beliau juga salah satu brand ambassador Wardah Beauty, teman-teman. Selanjutnya beliau mempunyai pengalaman bekerja sebagai shadow teacher di Min 11 Banda Aceh, serta beliau juga menjadi Master of Ceremony. Jadi teman-teman semua yang ingin kira-kira beliau memandu acaranya bisa hubungi beliau ya.
Oke, untuk kelulusan, beliau pernah meraih penghargaan lulus perdana tingkat nasional dalam kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia atau KBMI. Selanjutnya, beliau juga lulus pendanaan dalam program inovasi produk mahasiswa PIPM. Beliau juga peserta Kami Award di Universitas Brawijaya Malang. Beliau juga menulis buku nih teman-teman berjudul Perempuan Mendobrak Keterbatasan dalam buku antologi Aku Berani Cerita. Beliau juga salah satu Waka Satu Inong, Duta Wisata Aceh Besar. Beliau saat ini menjabat sebagai Waka Satu Inong Duta Wisata Aceh Besar. Beliau juga Inong berbakat Duta Wisata Aceh Besar. Nah, untuk jenjang pendidikan beliau yang beliau tempuh, beliau pernah bersekolah di Min 11 Banda Aceh. Beliau pernah bersekolah di MTS Negeri Model Banda Aceh, MAN Negeri Model Banda Aceh, dan beliau merupakan lulusan bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Oke, tepuk tangan untuk pemateri kita pada hari ini semuanya. Nah, gimana Bu? Apa kabar hari ini, Bu? Halo, kabar baik hari ini. Oke, ini enaknya panggil Ibu atau Kakak nih, Bu? Kakak aja kali ya, karena Oke, umur kita Kakak nggak aja jauh kali ya. beda nih sepertinya. Oke, oke kalau gitu kita panggil Kakak. Ya, Sehat hari Kak ini, Dila Kak? aja. Oke, Mhm. Kak Dila. Hari ini sehat, Kak? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Khaira Hania? Sehat hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Nah, untuk materi yang Kakak sampaikan ini terkait self-concept dalam era digital, betul, Kak? Ya, betul sekali. Oke, betul. Nah, di sini kita ingin tahu nih, Kak, bagaimana mengelola diri di dunia maya. Oke, untuk kita beralih sedikit, sebenarnya Kak Dila ini sangat aktif di media sosial, boleh kita lihat dan kalian kalau mau ngecek Instagramnya boleh banget. Ini kita ada tampilin nih Instagramnya, profil Instagramnya. Jadi beliau sangat aktif di sini. Nah, untuk durasi pemaparan materinya Kak, kami kasih waktu 30 menit ya Kak. Nah, Oke. dilanjutkan dengan 15 menit sesi tanya jawab yang akan dibagi dua sesi nih Kak. Sesi pertama adalah tanya jawab antara moderator dengan pemateri. Selanjutnya dilanjutkan dengan uh, tanya jawab bersama para peserta kita pada hari ini Kak. Oke, Oke. waktu dan tempatnya kami persilahkan Kak. Oke, terima kasih kepada moderator ya yang tadi udah memperkenalkan saya dan juga membawa acara kita pada hari ini. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Kita masih pagi di jam 10. Semoga teman-teman semangat untuk ikutin materi kita pada hari ini. Disclaimer, saya juga masih belajar. Saya baru banget lulus di 2 minggu yang lalu ya, sekitar bulan 11. Jadi saya masih baru banget. Jadi boleh banget nantinya kita belajar bareng-bareng ya di sini. Oke, boleh teman-teman panitia untuk buka PPT-nya. Seperti yang dibahas tadi sama moderator, kita akan membahas tentang self-concept dalam era digital, di mana sekarang itu nggak bisa dipungkiri, era digital itu cukup apa ya, cukup diminati gitu ya sama anak muda gitu, dan ada plus minusnya pastinya dalam era digital ini. Seperti yang kita lihat tuh, kalau sekarang banyak ya orang-orang membangun personal brandingnya di dunia maya, di sosmed gitu ya. Bahkan sekarang tuh juga bisa dapat kerjaan dari sosial media gitu. Jadi ada hal positif dan ada hal negatif juga. Dan menjadi pertanyaannya untuk bermain di dunia maya ini apa aja hal yang kita butuhkan supaya kesehatan mental kita juga tetap terjaga dan juga self concept kita itu tetap baik gitu. Oke, teman-teman udah lihat nampak nggak ya PPT-nya? Mohon maaf Kak, ini kita coba untuk tampilin PPT-nya sebentar ya Kak. Oke, siap. Teman-teman udah kelihatan belum ya? Soalnya udah ditampilin ini.
Kalau di saya masih ini sih, masih filenya. Oke, nggak apa-apa ya, kita tunggu aja dulu. Nanti teman-teman boleh banget ya untuk aktif di ruang Zoom, di chatnya dan segala macamnya. Soalnya pengen juga berdiskusi sama teman-teman, masih belajar juga. Jadi boleh banget untuk aktif di Zoom kita ya. Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum kelihatan nih masih filenya. Coba itu kayaknya ada share, boleh di-share. Nah, coba ulang deh. Nah, oke. Oke, udah terbuka ya, sama-sama udah kita lihat semua PPT-nya hari ini. Seperti yang kita bahas tadi, kita akan membahas tentang self-concept dalam era digital, mengelola diri di dunia maya. Boleh dilanjutkan? Oke, oke, boleh move ke slide berikutnya. Oke, sepertinya ada kendala lagi. Ini tidak bisa di-move atau gimana? Oke, boleh di slideshow aja mungkin, Kak. Oke, kita mulai ya. Oke, pertanyaannya adalah, pernah nggak teman-teman eh, mendapatkan pertanyaan mengenai kelebihan atau kekurangan? Misalnya dalam interview kerja, atau mungkin kalau kita lagi kuliah, interview organisasi atau komunitas gitu. Atau ketika kita mengikuti ajang tertentu, pasti pertanyaan ini sering keluar mengenai kelebihan dan juga kekurangan. Nah, tapi teman-teman justru bingung jawabnya. Yang keluar malah satu kelebihan, atau ada lima kekurangan, atau sebaliknya gitu. Lima kelebihan atau satu kekurangannya. Yang artinya ketika teman-teman bingung dalam menjawab pertanyaan ini, artinya itu self-concept teman-teman masih belum baik. Teman-teman tuh masih belum paham, masih belum kenal sama diri sendiri, sebenarnya kelebihan saya apa ya? Kekurangan saya tuh apa ya? Dan setiap orang itu pasti pernah mengalami fase tersebut. Nah, oleh karenanya kita materi hari ini kita mulai dengan pertanyaan, siapakah diri saya? Teman-teman boleh tulis di kolom chatnya 3 hal tentang diri kamu, boleh positif, boleh negatif, yang menggambarkan diri kamu. Misalnya, sambil teman-teman tulis nih ya, misalnya saya menilai diri saya sebagai orang yang percaya diri. Atau hal negatifnya, saya menilai diri saya sebagai orang yang tidak tepat waktu misalnya. Atau saya menilai diri saya orang yang memiliki komitmen yang tinggi. Boleh teman-teman tulis 3 hal tentang diri kamu di kolom chat Zoom kita, supaya nih kita bisa lihat sebenarnya teman-teman udah bisa nggak ya nilai diri sendiri, udah kenal nggak ya sama diri sendiri, atau selama ini masih apa ya, masih ngambang gitu, sebenarnya saya nih apa, saya maunya kemana, saya lebihnya tuh di mana, saya kurangnya di mana.
boleh teman-teman untuk tulis dulu di room chat kita 3 hal tentang diri kamu. Kalau saya dulu ya, pas dapat pertanyaan ini tuh saya bingung juga. Apa ya yang kira-kira mendefinisikan diri saya gitu? Atau hal-hal apa yang sebenarnya saya tidak sukai. Tapi semakin ke sini ternyata saya lebih kenal sama diri sendiri. Justru karena lebih kenal sama diri sendiri itu lebih mudah untuk jawab pertanyaan ini dan meminimalisir ya kekurangan yang ada. Oke, nggak apa-apa, kita move ke slide berikutnya mengenai self concept ini sendiri ya teman-teman. Self concept atau yang kita sering sebut adalah konsep diri, sebenarnya itu adalah mengenai bagaimana teman-teman menilai diri sendiri, bagaimana teman-teman melihat diri sendiri. Boleh ke slide berikutnya? Oke, ketika teman-teman, ketika kita bahas tentang self concept-nya, membahas semua aspek dalam diri kita, tentang tadi kelebihan dan kekurangan, terus bagaimana personality kita, bagaimana cara kita mengelola diri kita. Self concept ini dianggap penting, kenapa? Karena ketika kita nggak punya self concept yang baik atau konsep diri yang baik, artinya kita tuh lebih mudah dengan terkena hal-hal lain, misalnya insecure yang kita sering bahas ya di zaman sekarang tuh, atau kalau kita self conceptnya nggak baik, kita tuh akan selalu merasa tersaingi sama orang lain, apalagi berkaitan dengan era digital saat ini. Nah, lalu apa aja nih hal-hal yang membentuk konsep diri? Sebenarnya apa aja gitu yang apa ya membentuk self concept dalam diri kita? Oke, boleh Kak mungkin di move ke PPT selanjutnya di nomor 6. Oke, yang pertama adalah peran yang kita mainkan. Kenapa peran peran yang kita mainkan ini berdampak gitu ya sama self concept kita. Mungkin sekarang kalau teman-teman lagi kuliah, teman-teman bukan hanya menjadi mahasiswa, tapi mungkin ada menjadi pemimpin di komunitas atau mungkin menjadi membawa peran-peran lain di tempat yang lain gitu, bukan hanya menjadi mahasiswa saja. Nah, secara tidak langsung kita tuh akan membawa diri kita sesuai dengan peran yang kita mainkan. Contohnya kalau jadi mahasiswa pastinya sikap kita akan berbeda sama dosen. Kalau misalnya ketika kita karena kita diajarkan untuk kalau bimbingan konseling nantinya akan ke sekolah ya. Ketika kita berperan menjadi pengajar pastinya berbeda ketika kita berperan menjadi teman-teman gitu ya, teman kita gitu. Pasti perannya beda. Nah, peran-peran yang berbeda ini akan membentuk konsep diri kita, karena konsep diri ini berkaitan dengan 3 poin penting, yaitu ada ideal self, real self, ada 2, ideal self dan real self. Bagaimana kita melihat diri kita sebenarnya, atau yang ideal self ini adalah bagaimana kita ingin dilihat sama orang lain gitu. Makanya peran yang kita mainkan itu sangat berpengaruh sama konsep diri kita. Yang selanjutnya ada perbandingan sama orang lain. Nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, apalagi kalau kita main sosial media tuh, sering banget kita menilai diri kita dan mengcompare diri kita dengan orang lain. Contohnya misal si A ini kalau kita lihat di sosial medianya tuh aktif, terus mungkin dia tuh punya vibes yang positif, terus lihat ke diri kita ya biasa-biasa aja gitu. Dan mengcompare itu semuanya dengan diri kita, padahal itu nggak baik. Sebenarnya ada hal positif dan negatifnya. Ketika kita mengcompare diri kita, oh ternyata dia lebih di sini. Saya juga harus bisa lebih di kemampuan yang saya punya. Nah, perbandingan dengan diri orang lain ini akan membentuk konsep diri kita. Saya mau dinilai seperti apa dan saya ingin dilihat seperti apa dalam konotasi yang positif ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada pengaruh kesuksesan dan juga kegagalan di masa lalu. Dan bisa kita bilang hal-hal yang terjadi di masa lalu akan membentuk kepribadian kita sekarang, akan membentuk diri kita yang saat ini.
pastinya pengalaman-pengalaman masa lalu meliputi kelebihan, kekurangan, itu akan membentuk diri kita yang sekarang. Teman-teman, percaya nggak percaya, di masa lalu saya nggak berani ngomong di depan umum. Saya tuh takut banget ketemu orang. Apalagi ngomong kayak gini nih, saya nggak berani gitu. Tapi dari hal itu saya belajar bahwa kalau misalnya saya selalu dalam ketakutan, saya nggak akan membentuk konsep diri saya yang saat ini saya bentuk adalah seorang Dila harus berani ngomong di depan umum gitu. Dan itu berawal dari kegagalan saya di masa lalu atau apa ketakutan-ketakutan saya di masa lalu tentang diri saya gitu. Jadi hal yang terjadi di masa lalu meliputi kesuksesan dan juga kegagalan pasti akan berdampak sama sama kita yang sekarang. Terus selanjutnya ada budaya, teman-teman, di mana kita pastinya memiliki perbedaan budaya. Kalau teman-teman yang di sana mungkin budayanya beda. Kalau saya di Banda Aceh pastinya berbeda gitu. Kita dilahirkan sama budaya-budaya dan adat istiadat yang berbeda, yang pastinya akan mempengaruhi bagaimana cara kita memandang diri sendiri. Dan selanjutnya ada penilaian orang lain. Penilaian orang lain ini bisa positif dan bisa negatif ya. Jadi nggak salah kalau misalnya teman-teman tanya sama orang, ini aku lebihnya di mana ya? Kamu nilai aku seperti apa gitu. Itu nggak salah selama hal itu bisa kita ambil positifnya. Tapi kalau memang misalnya penilaian orang lain tidak baik atau negatif, ya berarti jangan diterima. Kita ngambil yang positifnya aja untuk menjadi acuan kita membentuk konsep diri kita ke depannya. Oke, selanjutnya gimana sih cara kita mengenal konsep diri, mengenal diri sendiri dengan cara apa? Yang pertama, ini dari saya kuliah, dosen saya tuh selalu selalu ngomong kenali kelebihan dan juga kekurangan. Itu tuh poin paling penting dan saya ketika kuliah itu ada nulis gitu di poin-poin kelebihan dan kekurangan saya yang saya kenal gitu. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, tapi kita jangan fokus sama kekurangan kita gitu. Kalau misalnya kita ada kelebihan, artinya kita harus mengembangkan kelebihan kita dan meminimalisir kekurangan yang kita punya gitu. Atau kadang ya, orang yang memiliki kekurangan tertentu justru itu jadi keunikan mereka gitu. Jadi kenali dulu kelebihan dan kekurangannya. Oh, saya lebihnya di sini, saya kurangnya di sini, dan bentuklah konsep diri yang teman-teman mau. Dan selanjutnya pastinya mengetahui bakat dan minat, teman-teman bisa tes minat bakat ya. Kalau misalnya kita di BK ada tes minat dan bakat, atau simpelnya teman-teman coba aja hal-hal baru dan cocoknya di mana gitu. Terus juga mengenali hal yang disukai dan tidak disukai gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin teman-teman gak suka, yang teman-teman suka itu juga harus dikenali teman-teman karena biar teman-teman tahu gitu sebatas apa sampai mana teman-teman bisa menerima hal-hal yang ada di luar diri teman-teman. Ketika suka seperti apa, ketika tidak disukai, teman-teman harus nanggapinya seperti apa gitu. Terus yang selanjutnya adalah mencoba jujur dan mengakui apa yang ada dalam diri sendiri. Nah, konsep yang paling utama dari self concept ini adalah penerimaan tanpa syarat. Teman-teman itu harus menerima diri teman-teman sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman harus tahu manusia itu dinamis, beda-beda. Jadi ya wajar kalau kita punya kelebihan dan kekurangan dan coba untuk terima itu. Coba jujur sama diri sendiri bahwa oh saya kurangnya di sini. Saya tidak sukanya di sini dan coba terima semua itu bahwa hal itu ada dalam diri kita. Dan selanjutnya sering-sering introspeksi diri. Ini mungkin apa tuh namanya sering kita lakukan atau jarang bahkan ya. Kayak untuk introspeksi diri sendiri, ini sekarang itu udah apa aja hal yang dilalui atau hal-hal apa aja yang udah saya lakukan, hal positif apa, hal negatif apa, sering-seringlah introspeksi diri. Dan juga bukan hanya itu, meminta masukan dari orang lain. Kenapa? Karena apa ya, masukan dari orang lain itu menurut saya cukup berimpact sama diri
kita gitu. Walaupun nggak semuanya baik seperti yang kita singgung tadi, tapi bisa juga membentuk diri kita ke arah yang lebih baik dari masukan-masukan dari teman kita atau dari orang tua, dari dosen, dari guru dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang boleh next. Sekarang kita lanjut nih ke pembahasan kita mengenai sosial media, dunia maya gitu ya. Dimana yang dunia maya di sini boleh kita bilang adalah sebuah kondisi perkembangan di mana sebuah zaman yang begitu maju, informasi cepet banget bisa kita dapetin. Kalau misalnya teman-teman main TikTok, FYP TikTok tuh cepet banget ya gitu. Informasi yang baru tuh masuknya cepet banget. Dan sebenarnya nggak semua orang bisa menerima informasi yang berjalan secepat ini gitu. Ada orang-orang yang shock gitu tiba-tiba kayak, ini kenapa media sosial sekarang tuh informasinya terlalu cepat. Jadi saya nggak bisa terima gitu loh. Dan dunia maya seperti yang kita bilang sosial media, pasti teman-teman main sosial media sini di Instagram ya atau TikTok gitu. Pastinya akan membawa pengaruh positif ataupun negatif ke diri teman-teman. Boleh lanjut? Nah, seperti yang udah disinggung sama moderator tadi ya, kalau saya tuh cukup aktif di sosial media sejak tahun 2020. Saya tuh mulai aktif membangun personal branding di sosial media. Karena sebenarnya ngikutin kelas juga, kelas personal branding, dan tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang eh, orang itu cukup melihat sosial media kita. Gimana kita membangun personal branding di sosial media, bagaimana cara kita untuk bermain sosial media, karena jejak digital itu bahaya banget. Kalau misalnya kita sering nge-upload di Instagram tuh hal-hal negatif, suka jelek-jelekin orang di Instagram, dan itu akan bisa dilihat semua orang yang tanpa kita sadari itu akan menjadi penilaian orang gitu di sosial media. Dan apa, jadi makanya kita harus bijak gitu menggunakan sosial media. Nah, selanjutnya, apa saja sih dampak dari sosial media pada kesehatan mental kita? Dan seperti yang kita bilang tadi, informasi cepat langsung masuk ke kita, dan nggak bisa dipungkiri juga sosial media ini banyak hal di dalamnya, ada hal negatif, hal positif, bahkan sekarang sosial media itu udah bukan umur-umur 15 tahun ke atas atau di umur kita, bahkan anak kecil sekarang udah make sosial media dan lebih mudah untuk dapat informasi-informasi itu. Dan pastinya ada dampak dari media sosial kepada diri kita gitu. Yang pertama ada menimbulkan ketidakpuasan. Ini pernah saya rasain sebenarnya. Dimana waktu saya mulai aktif di sosial media, saya melihat bahwa kok orang keren-keren banget ya di sosial medianya. Kok orang bisa gini ya, kok orang bisa gitu. Padahal tanpa kita sadari, kita juga bisa dengan versi kita gitu. Kalau misalnya saya lebih membrandingkan diri saya sebagai MC atau moderator di sosial media, atau orang yang berkecimpung dalam dunia masyarakat gitu. Yang tidak bisa dipungkiri saya akan bertemu banyak orang. Saya membangun personal branding itu. Tapi terkadang kita nggak puas karena apa? Kita melihat orang lain, loh orang lain kok bisa kayak gini ya? Orang lain kok bisa begini ya? Padahal ya itu tadi, kita bisa menciptakan diri kita sendiri dengan versi kita. Hal ini juga selaras dengan kecemburuan sosial tadi, di mana kita lihat mungkin kalau kita mengkomparnya dengan siapa gitu ya, dengan teman kita yang lebih baik kayak gitu. Dan hal ini pasti akan membawa pengaruh nih sama diri kita. Kita merasa kayak tidak puas, kita merasa kurang terus gitu, karena sering lihat sosial media, lihat hal-hal yang sebenarnya baik, tapi kita menanggapinya dengan buruk gitu. Yang selanjutnya ada mengganggu waktu tidur. Siapa teman-teman yang di sini kalau sebelum tidur harus buka sosial media dulu, atau harus main TikTok dulu, scrolling TikTok dulu gitu. Nggak apa-apa, kadang saya juga gitu. Tapi itu juga cukup mengganggu waktu tidur yang seharusnya di jam 10 gara-gara main sosial media, gara-gara penasaran sama FYP TikTok sekarang, atau lagi penasaran apa? Kromboloni saat ini ya. Jadi teman-teman main TikTok terus, jadi ganggu waktu tidurnya gitu. Yang seharusnya waktu tidurnya itu jam 10 jadi kebablasan jam 12 atau bahkan nggak tidur gara-gara keenakan lihat FYP TikTok.
terus juga menyebabkan depresi dan kecemasan. Kenapa tadi berkaitan sama poin pertama dan yang kedua? Teman-teman tuh kayak merasa nggak puas, merasa cemburu, dan lain-lain sebagainya. Terus juga menyebabkan kecanduan, juga menimbulkan FOMO, di mana teman-teman takut kalau ada tren baru, teman-teman takut hilang trennya, jadi teman-teman ikut aja gitu, apa-apa tren yang ada. Dan juga terakhir meningkatkan resiko terkena cyberbullying. Jadi ya guys, kalau misalnya kita main sosial media, apa tuh namanya, orang lebih mudah mengomentari hidup kita, orang lebih mudah untuk lihat diri kita seperti apa di sosial media. Pastinya ada nih hal-hal kayak gini nih yang nggak bisa kita apa ya, nggak bisa kita tahan gitu, karena yang bisa tahan kan diri kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya orang lain memang ngejelekin atau kasih hal-hal yang buruk, ya udah nggak apa-apa. Selama kita menganggap itu hal yang baik yang kita lakukan, kenapa enggak gitu ya. Selanjutnya, gimana sih cara ngendaliin penggunaan sosial media supaya konsep diri kita juga terjaga gitu. Yang pertama ada memberikan batas wajar terhadap penggunaan sosial media, dan hal ini juga selaras ya dengan poin kedua dan ketiga, terapkan pengatur waktu, juga lakukan detox di media sosial seperti yang kita singgung tadi. Kalau misalnya di jam 10 itu udah harus berhenti main sosial medianya, atau mungkin di hari-hari tertentu teman-teman tuh detox media sosial, nggak pegang media sosial sedikit pun, karena teman-teman saya ngerasain sendiri ketika main sosial media itu tuh nggak sadar berpengaruh sama diri sendiri, kayak mengcompare diri sendiri sama orang lain tuh nggak baik memang. Selama kalau misalnya kita lihat, kalau saya tuh suka Najwa Shihab ya, jadi saya ngambil positifnya. Oh, dia keren banget ya, bisa ngomong lancar gitu, bisa ngomong lancar tanpa ae gitu kan, terus bisa bisa apa ya, menanggapi orang lain dengan cepat kayak gitu. Nah, kalau kita mengkomparnya dengan hal positif, oh saya harus belajar nih dengan kemampuan dari si Najwa Shihab ini. Tapi kalau kita negatif, loh dia nih kok bisa ya ngomong-ngomong di depan umum segala macam bla 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 bla, kok saya nggak bisa ya, saya merasa kurang ya, saya bla 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 bla. Itu langsung ngejelekin diri sendiri, padahal itu nggak baik teman-teman. Dan selanjutnya luangkan waktu di kegiatan lain. Ya, bukan hanya karena kan hidup kita itu bukan hanya di dunia maya, tapi dunia nyata juga. Coba untuk komunikasi sama orang-orang di sekitar kita, coba ikut webinar seperti kita hari ini mungkin, atau kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif supaya apa nggak terlalu kecanduan sama sosial media atau di dunia maya ini. Dan juga supaya kita bermain dunia maya juga tidak membuat konsep diri yang negatif, adalah menyadari bahwa setiap orang punya potensi masing-masing. Ini kayaknya berulang juga saya bilang bahwa kita itu punya potensi masing-masing, punya kelebihannya. Jadi kalau teman-teman yang lain itu pada fokus sama satu hal, ya kita juga fokus sama hal yang kita punya. Dan poin pentingnya adalah jangan membandingkan diri dengan diri sendiri dengan orang lain. Karena apa? Ya kita punya kelebihan, kita punya kekurangan, kita punya poin yang lebih uh, pantas untuk kita tunjukkan tanpa harus membandingkan sama orang lain. Oke, selanjutnya. Nah, kalau saya juga mau menyinggung tentang sebenarnya teman-teman mau dikenal seperti apa di dunia maya. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita bisa membentuk konsep diri kita di dunia maya gitu. Gimana kita sebenarnya mau dinilai sama orang. Bukan artinya kita membangun apa ya, membangun diri, citra diri yang apa yang berpura-pura, enggak. Tapi di dalam dunia maya ini, seperti yang kita bahas tadi, bahwa jejak digital itu akan terus ada. Jadi dipastikan untuk teman-teman itu harus bermain sosial media atau di dunia maya hal-hal yang positif yang teman-teman bagikan. Jangan yang negatif. Nah, jadi hal ini tuh berkaitan juga dengan persona branding tadi. Teman-teman mau dinilai apa gitu. Teman-teman mau dilihat konsep diri teman-teman tuh seperti apa. Apakah orang yang memiliki konsep diri percaya diri misalnya, atau optimis, atau orang-orang yang memiliki komitmen tinggi, atau orang-orang ambisius, teman-teman bisa bentuk itu di sosial media.
gitu. Jadi mungkin kalau sekarang bisa nih kalau teman-teman mulai gitu membentuk diri di sosial media, membentuk citra dirinya, bukan berarti teman-teman bohong sama orang, tapi begitulah teman-teman menunjukkan atau bagaimana teman-teman mengenali diri teman-teman sendiri. Tetap dengan apa yang teman-teman punya, tapi tetap juga dilihat bahwa hal-hal yang teman bagikan di dunia maya atau sosial media itu hal-hal yang positif. Dan yang terakhir nih teman-teman, di mana mau bilang bahwa konsep diri yang baik itu akan membentuk jiwa yang kuat dan tak mudah jatuh karena orang lain. Ketika teman-teman punya konsep diri yang baik, teman-teman sadar bahwa kita punya batasnya, kita punya kelebihan dan kekurangannya, jadi teman-teman lebih kuat, teman-teman juga nggak mudah untuk mendengar hal-hal negatif dan langsung masuk ke dalam diri teman-teman, gak seperti itu ya. Mungkin itu aja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih, Kak. Sangat-sangat amat menarik materi kita pada pagi hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal media sosial nih, Kak, atau soal konsep diri dalam bersosial media, eh, menurut Kakak, bagaimana sih kalau misalnya ketika seseorang nih selalu merasa takut dan terlihat jelek di media sosial, dia tuh selalu menjaga image-nya nih, Kak, dan sangat takut kehilangan viewersnya bahkan. Nah, hal ini terjadi kan karena kurangnya konsep diri ya, Kak? Oke. Nah, ada nggak sih, kan kawan-kawan mungkin tahu, pengen tahu nih, Kak, tips and triknya dari Kakak nih, terkait hal yang saya sebutkan tadi. Apakah dari Kakak ada tips dan and triknya untuk kami gitu? Boleh dipaparkan, Kak? Terima Oke, kasih. jadi poinnya tadi adalah ketika kita takut dinilai jelek atau bahkan viewersnya turun ya di sosial media gitu. Iya, betul sekali, Kak. Oke, mungkin berdasarkan pengalaman juga, teman-teman ada masanya, kalau teman-teman lihat sosial media saya, ada masanya, saya akan positivize banget. Ada masanya juga saya menunjukkan real self saya tuh seperti apa. Nah, di sosial media ini kan yang kita bentuk, kalau saya pribadi, saya cukup apa ya, cukup peduli sama personal branding. Jadi di sosial media itu cukup membentuk personal branding saya yang baik. Tapi terlepas dari itu, saya juga bilang sama orang-orang di Instagram ini secara tidak langsung bahwa saya tuh sebenarnya kayak gini gitu. Ada hal dalam diri saya itu yang terkadang nggak saya tunjukkan di sosial media. Terus kita merasa kalau misalnya kita takut gitu dinilai jelek atau lain sebagainya. Nah, mungkin ini hal awal yang perlu teman-teman lakukan adalah yang paling penting sebelum apa ya fokus ke sosial media atau dunia maya ini, ya artinya di dunia nyata kita tuh udah kuat, konsep diri kita tuh udah kuat gitu. Kalau saya tuh selalu melihat bahwa saya tuh lebihnya tuh di sini 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 gitu. Kurangnya di sini, saya akan nggak menunjukkan kekurangan saya di sosial media, tapi menunjukkan kelebihan yang saya punya, sehingga itu menjadi poin penting ketika kita lihat. Jadi jangan takut untuk terlihat jelek di sosial media. Karena terlepas dari apa yang kita bentuk di sosial media, tidak bisa dipungkiri kita ada real self-nya kita. Apa ya, diri kita sendiri itu seperti apa gitu. Jadi jangan takut dinilai jelek, karena apa? Kita udah punya konsep diri yang utuh tadi. Kita udah nerima diri kita dengan baik. Jadi sebelum apa main dunia maya gitu, yang seperti saya bilang tadi, di dunia nyatanya harus kuat dulu gitu. Karena apa yang kita jalanin tuh dunia nyata sebenarnya. Dunia maya ini hanya hanya apa ya, penunjang gitu teman-teman. Saya nggak melihat dunia maya ini sebagai hal yang negatif, tapi ini justru menunjang saya di dalam dunia nyata saya gitu. Contohnya misal gini, kita membangun personal branding di dunia maya menjadi seorang yang seperti ini. Di dunia nyata saya bisa dapat hal yang positif dari dunia maya tadi yang saya bawa ke dunia nyata saya. Yang kalau misalnya ketemu sama orang gitu atau bertemu sama orang-orang lain, karena orang udah lihat di dunia maya saya, orang kan akan melihat apa ya, akan berekspektasi saya seperti ini. Justru itu akan membawa apa ya, pengaruh yang positif ke diri
diri saya gitu, karena saya nggak perlu kenalin diri sama orang lain. Jadi teman-teman, poin pentingnya adalah bentuk dulu konsep diri sendiri di dunia nyatanya. Sekarang kita saat ini baru deh kita lebih fokus ke dunia mayanya. Jadi poin pentingnya ya dunia nyatanya dulu, konsep dirinya dulu yang harus kuat gitu, harus lebih kenal sama diri sendiri. Oke, terima kasih Kak Dila. Itu berarti penting ya bagi kita untuk memiliki konsep diri. Kita teguhkan dulu di diri kita konsep diri seperti apa yang kita inginkan. Nah, Ya, benar. untuk ngomong-ngomong soal konsep diri ini pasti teman-teman semua pada penasaran banget, ingin bertanya-tanya lebih jauh terkait konsep diri di era media sosial ini. Nah, bagi teman-teman para audiens yang ingin bertanya, silakan bertanya kepada Kak Dila. Untuk yang ingin bertanya dapat chat di kolom chatnya dengan format nama terus pertanyaannya. Jadi untuk sesi pertama ini, sesi kedua maaf, kita membuka 3 pertanyaan. Jadi ketika nanti misalnya ada waktu luang, boleh kita nambah lagi, ya Kak Dila? Boleh, Oke. boleh. Jadi untuk yang pertama, boleh kita lihat dulu sudah ada atau belum nih yang bertanya. Oke, belum. Berarti kita nunggu sebentar ya, Kak. Karena ini sepertinya teman-teman pada berpikir nih, apa yang harus ditanyakan. Oke, Kak. Untuk Kakak sendiri, ini lagi sibuk apa nih, Kak? Selagi kita nunggu nih. Oke, kesibukannya sekarang memang lagi baru selesai wisuda, jadi sering-sering nanya info loker, Oh, bercanda. Tapi memang karena baru penobatan juga, jadi memang fokus di Duta Wisata Aceh Besar. Kita memang sering buat kegiatan. Terus sekarang itu lebih sering untuk freelance MC atau moderator sebenarnya. Jadi sekarang kegiatannya lebih sibuk ke MC atau moderator dan di Duta Wisata Aceh Besar sambil nunggu-nungguin untuk apply kerja juga gitu. oke. Nah, Kak, ini udah ada nih yang bertanya dengan nama Maulida Aulia. Jadi saya ingin bertanya katanya, gimana sih Kak caranya memperkuat konsep diri sendiri? Oke, boleh Kak dijawab? Oke, terima kasih Maulida atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi gimana caranya memperkuat konsep diri sendiri. Seperti yang kita tahu, tadi konsep diri itu adalah bagaimana cara kita menilai diri sendiri, memandang diri kita sendiri, yang artinya kalau konsep dirinya mau kuat, artinya harus kenal sama diri sendiri. Kenalnya itu di mana? Kenalnya itu adalah apa tuh namanya meliputi semua aspek teman-teman, seperti kelebihan kekurangan seperti yang kita bilang tadi, terus hal-hal yang disukai atau enggak. Nah, caranya kalau misalnya saya ya, caranya untuk lebih kenal, kita kan bingung ya gimana ya cara kenal diri sendiri, kadang kenal sama orang aja susah gitu, untuk lebih dalam kenal sama orang susah gitu, apalagi kenal sama diri sendiri, yang kita ngomong sama diri sendiri itu kan rada aneh ya. Nah, gimana caranya kalau saya untuk membuat konsep diri yang baik supaya lebih kenal sama diri sendiri, itu saya sering buat notes kayak gitu, apa-apa aja yang saya suka dan saya tidak suka, atau kelebihan dan kekurangan, yang dimana setiap hari atau setiap tahun, setiap bulan tuh selalu bertambah, teman-teman. Kalau misalnya kita sering improve diri, pastinya kelebihannya tuh bertambah, kekurangannya bertambah. Terus juga saya tuh sering self talk, tuh nggak self talk, kayak kita ngomong sama diri sendiri gitu. Bukan artinya kita ngomong sama diri sendiri tuh kayak orang gila, enggak. Tapi coba deh kita tanya sama diri sendiri, sebenarnya tuh saya pengennya apa? Saya mau dinilai seperti apa? Sering-sering untuk ajak diri sendiri ngobrol gitu. Memang terkesan aneh, tapi mungkin kalau teman-teman di bimbingan konseling tuh udah nggak asing sama ini. Dosen saya tuh selalu bilang coba lebih kenal gitu. Caranya banyak seperti tadi, tulis notes atau self talk gitu. Dan selanjutnya bisa teman-teman tanya ke teman yang lain gitu. Guys, ini aku orangnya gimana sih? Nggak bisa dipungkiri teman-teman akan mendapat reaksi yang negatif atau positif, tapi
hal itu juga yang bisa membentuk konsep diri teman-teman gitu. Jadi caranya tuh bisa teman-teman lakukan sendiri, bisa juga ditanyakan sama orang lain. Nah, ketika dapat poin-poin yang udah tadi teman-teman dapetin tentang apa yang sebenarnya disukai atau kelebihan atau kekurangan dalam diri sendiri, teman-teman lihat, oh ternyata saya lebihnya di sini, saya harus fokus di sini. Oh saya kurangnya di sini, saya harus lebih meminimalisir kekurangan saya atau menunjukkan kekurangan itu sebagai keunikan dalam diri saya. Sehingga ketika lebih kenal sama diri sendiri, artinya konsep diri kita lebih kuat, teman-teman. Karena apa? Ya kita udah kenal sama diri kita. Jadi kalau orang lain mau ngomong apapun itu tentang kita, ya udah nggak peduli gitu. Karena kita sadar, kita punya value-nya masing-masing, kita sadar bahwa konsep diri kita kuat. Jadi apapun yang orang bilang ya nggak apa-apa gitu. Gitu aja. Maulida, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Dila atas jawabannya. Sangat amat membantu teman kita ini untuk menjawab pertanyaannya. Nah, berarti teman-teman, ketika kita lebih sering ngomong sama diri sendiri, bukan berarti kita itu kayak, aneh banget sih ngomong dengan diri sendiri. Sering-sering deep talk namanya ya, self deep talk. Jadi kayak bisa juga dengan ini, peluk diri sendiri, betul Kak? Ya, Terus benar banget. ngomong sama ya ngomong dengan diri sendiri atau teman-teman punya kaca di rumah bisa banget ngomong dengan diri sendiri. Yes, betul. Oke, ini ada lagi nih Kak yang ingin bertanya dari Alfiana. Kak izin bertanya. Kan saat ini banyak sekali lingkungan pertemanan yang tidak sehat. Nah, pertanyaannya, bagaimana mengembangkan keterampilan komunikasi untuk meningkatkan hubungan dalam lingkungan pertemanan? Oke. Oke, boleh dijawab Kak? Terima kasih. Oke, benar banget kata Alfiana. Kalau sekarang pertemanan tuh tidak selalu baik, apalagi di dunia perkuliahan. Nggak tahu saya rasanya ketika lulus baru sadar bahwa teman-teman saya di semester 1 atau semester awal dengan semester akhir tuh beda-beda aja gitu kawannya. Dan nggak bisa dipungkiri itu memang apa ya, pertemanan yang akan terus berganti gitu setiap waktunya. Terus gimana ya dengan fakta bahwa orang lain itu tidak selalu baik sama kita, terus gimana cara kembangin keterampilan komunikasi untuk meningkatkan hubungan dalam lingkungan pertemanan? Saya berani bilang, teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya atau ada dalam lingkungan yang toksik di dalam pertemanan, teman-teman mending keluar deh. Karena itu mengganggu banget, kalau saya bilang. Kalau misalnya teman-teman tuh ada di dalam lingkungan yang nggak baik, atau sorry kita bilang, kalau ngumpul seringnya ngomongin orang, kayak gitu. Kalau ngumpul bukan seharusnya improve diri, tapi hal-hal negatif yang dibicarain mending keluar dari zona itu. Ketika keluar tuh berasa lempeng banget teman-teman. Nah, untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dalam lingkungan pertemanan adalah sering aja ngobrol sama orang. Memang ini nggak mudah, apalagi kita ketemu sama orang baru. Itu susah banget untuk mulai pembahasan di awal ya. Nah, kalau saya sebenarnya melihat lingkungan itu atau melihat apa ya bagaimana cara saya mengembangkan komunikasi, sebenarnya saya lebih lebih prefer untuk masuk komunitas atau organisasi karena biasanya orang-orangnya lebih open minded gitu. Mereka mereka punya tujuan yang sama sehingga ketika kita apa ya membangun sebuah hubungan atau hubungan pertemanan baik sama teman kita atau yang temennya teman kita gitu, jadi lebih mudah gitu karena mereka open minded dan juga satu visi. Tapi kalau memang misalnya kita teman secara teman apa ya, ketemu ketemu secara nggak langsung atau ketemu tiba-tiba, ya coba aja untuk muji diri dia dulu gitu. Bukan tapi jangan terlalu muji yang gimana gitu. Tapi misalnya hari ini kayak kayak ketemu sama Khaira Hania ya. Khaira hari ini cantik banget pakai jilbab hitam kayak gitu kan. Kita bisa bangun atau kita bisa buka pembahasannya dengan memuji dia. Biasanya orang akan tertarik gitu. Oh iya, terima kasih, bla 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 akan nyambung terus pembahasannya. Tapi akan memang susah
nggak bisa dipungkiri itu susah. Nah, teman-teman sering aja ngobrol, sering-sering aja untuk berkomunikasi sama orang baru gitu, walaupun ini apa tuh namanya susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Teman-teman tuh harus sering berkomunikasi sama orang-orang yang teman-teman temui aja gitu. Sekedar sapa aja. Nggak usah harus tiba-tiba ngomongin gimana perkembangan Indonesia, nggak harus gitu. Jadi sapa aja dulu, jangan terlalu deep talk tiba-tiba ngomong gitu kan rada cringe juga ya. Tapi sapa aja, sering-sering ngobrol sama orang baru. Nah, dengan sering-sering teman-teman berkomunikasi, teman-teman akan terbiasa gitu, terbiasa untuk berkomunikasi dengan orang, berkomunikasi baik dengan teman-teman kita, atau ketika ada masalah, bagaimana cara kita nyelesain dengan teman-teman itu akan lebih mudah gitu. Memang 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 ini butuh latihan terus-menerus, tapi ya ya memang di situ poinnya, teman-teman perlu latihan terus, ketemu orang baru, coba aja sapa, dibuka komunikasinya, dan tadi poinnya ketika teman-teman ada di lingkungan yang toksik, coba keluar, cut off aja gitu, walaupun susah tapi dicoba kayak gitu. Gitu, Khaira. Oke, Siapa tadi? terima kasih. Alfiana. Oke, cukup menarik jawabannya. Berarti ketika teman-teman ini punya teman yang toksik atau lingkungan yang toksik, kalau bisa di cut off aja langsung ya, Kak. Iya, betul. Karena sangat berpengaruh sangat berpengaruh di kehidupan kita. Nah, untuk sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya akan infokan kepada para audiens untuk mengisi link absen yang ada di obrolan grup kita. Ada di sini di-share oleh panitia, ada link absennya, boleh diisi link absennya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya nih Kak, namanya Ika Putri. Dia izin bertanya, katanya, apa aja sih prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam bersosial media dengan baik? Oke. Tadi dari Ika ya, prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam bersosial media dengan baik. Kalau ini perspektifnya dalam diri kita ya, bukan sosial media itu sendiri, tapi di diri kita. Nah, hal-hal yang paling penting yang perlu perhatikan dalam bersosial media adalah teman-teman harus tahu bahwa sosial media ini akan dilihat semua orang. Keluarga kita, teman kita, orang yang bahkan gak kita kenal, itu akan melihat sosial media dengan mudah gitu. Apalagi yang gak private sosial medianya, yang terbuka untuk umum gitu, yang nggak bisa kita pungkiri itu akan dilihat sama orang-orang yang bahkan kita nggak kenal gitu. Nah, prinsip utamanya adalah jaga teman-teman. Jaga apapun yang kita bagikan di sosial media, jaga apapun yang kita komentari di sosial media, apapun itu harus kita jaga karena itu yang akan menjadi penilaian orang gitu. Dan yang paling pentingnya adalah hindari hal-hal yang bersifat negatif. Kalau misalnya sekarang kita lihat ya, orang-orang itu lebih mudah mengomentari hidup orang lain yang bahkan dia nggak kenal di sosial media gitu. Hindari hal-hal ini, karena poin penting atau prinsip dasarnya yang tadi ditanyakan adalah jaga gitu. Jaga apapun yang kamu bagikan di sosial media. Dan untuk membangun juga hal-hal yang baik, pastinya teman-teman tuh membagikan hal-hal yang positif gitu ya, saling mendukung antara teman yang lain sama teman yang lain gitu. Misalnya kan di sosial media kita kan biasa ya saling follow-followan, saling mendukung antara teman kita yang satu dengan yang lainnya. Sering aja replay story-nya dengan hal yang negatif, it's okay gitu. Dan apa tuh namanya? Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi di sosial media. Kita boleh membangun personal branding, kita boleh menunjukkan siapa kita boleh menunjukkan bagaimana kita ingin dinilai, tapi hal-hal pribadi jangan sampai kita sebarkan di sosial media. Misalnya lagi berantem sama si A, langsung tuh kita ngomong A, B, C sampai Z gitu di sosial media itu nggak baik teman-teman. Karena ya itu jadi jejak digital kita penilaian orang lain adalah oh ternyata dia julid banget ya orangnya kayak gitu, atau ternyata dia mudah ya nilai orang nih dengan hal-hal seperti ini bla 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 bla. Jadi batasi. Jadi kalau memang kita ingin menunjukkan diri kita tapi
set batasannya sampai mana. Hal-hal yang pribadi, masalah-masalah pribadi atau apapun itu jangan di-up di sosial media. Gitu. Jadi itu prinsip dasarnya, teman-teman. Jaga apapun yang kalian lihat, jaga yang apapun yang kalian bagikan di sosial media dan jaga privasinya, teman-teman. Itu dia. Saya Oke, kembalikan ke terima moderator. kasih. Nah, oke. Ini kebetulan masih ada waktunya nih, Kak. Kita buka ke sesi kedua. Ini Mhm. masih ada 3 pertanyaan lagi. Jadi setelah selesai sesi kedua ini kita tutup pertanyaan. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi nih, Kak, yang perlu Kakak jawab. Yang Mhm. pertama dari ada Kak Danda Merita. Halo Kak, saya ingin bertanya, seberapa penting sih media sosial di era kemajuan teknologi seperti sekarang? Nah, apakah kalau kita nggak aktif di medsos, itu termasuk ketinggalan? Dan juga bagaimana cara kita untuk membatasi hal-hal buruk dalam menggunakan media sosial? Oke. Oke, terima kasih kepada Nanda ya atas pertanyaannya. Yang pertama, seberapa penting sosial media di era kemajuan teknologi seperti sekarang? Saya bisa bilang kalau sosial media itu penting, apalagi di era globalisasi, era apa ya, yang semua informasi cepat. Saya bisa bilang sosial media itu penting karena apa ya, banyak hal positif yang bisa kita dapetin terlepas dari hal negatifnya. Banyak hal positif yang bisa kita dapetin, informasi bisa lebih cepat kita dapat, terus juga kita bisa membangun hal baik di sosial media. Saya melihat sosial media itu adalah sebuah wadah sebenarnya, wadah untuk mengembangkan diri. Walaupun bisa kita bilang ya orang kadang di sosial media sama aslinya beda, tapi ya nggak masalah gitu, karena apa yang kita bentuk di sosial media itu juga akan berpengaruh ke apa diri kita yang sebenarnya. Jadi bisa saya bilang bahwa di era teknologi saat ini kita tuh bermain sosial media, apa tuh sosial media menjadi penting bagi diri kita. Ya karena kita bisa membentuk hal-hal baik gitu. Kayak saya ya misalnya sekarang, dulu sebelum saya aktif di sosial media itu memang kosong guys, kosong memang. Media sosial saya tuh nggak peduli bahkan untuk update story, update kegiatan atau post Instagram gitu. Tapi ketika saya aktif di sosial media, banyak banget impact yang saya dapetin. Misalnya ketika aktif di sosial media itu banyak permintaan untuk karena mungkin ada di bagian duta wisata gitu ya, banyak permintaan untuk jadi talent atau jadi MC atau moderator, yang dimana hal itu saya dapetin ketika saya membangun personal branding sosial media. Namun ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya, apakah kalau kita nggak aktif dalam sosmed itu termasuk ketertinggalan? Enggak juga gitu. Karena apa ya, orang itu punya prinsip yang beda-beda. Kalau saya membangun personal branding karena pekerjaan saya nantinya akan berkaitan dengan sosial media gitu. Tapi ada misalnya teman-teman yang mungkin um, apa ya, memang nggak aktif aja gitu di sosial media, bukan berarti ketertinggalan. Reza Rahardian bahkan yang nggak punya sosmed, tapi lancar aja hidupnya kayak gitu. Karena ya punya prinsip yang beda. Jadi kalau saya prinsipnya, oh saya ingin membangun personal branding di sosial media, saya ingin seperti ini supaya mendapatkan impact yang nyata di dunia nyata saya. Tapi kalau ada teman-teman yang ternyata, oh saya memang orangnya tuh nggak main sosmed, saya cuman main sosmed itu untuk dapat informasi-informasi baru aja, tapi bukan artinya ingin show off diri kita di sosial media, juga bukan merupakan ketertinggalan, karena ada aspek lain yang bisa teman-teman capai gitu, bukan hanya di sosial media. Terus gimana cara mengatasi hal-hal buruk dalam menggunakan medsos gitu? Seperti yang kita bahas tadi teman-teman, bahwa apa tuh namanya, kita memiliki harus ada batasan dalam penggunaan sosial media gitu. Kalau misalnya sebelumnya itu kayak yang saya bilang bahwa semuanya tuh ada di sosial media, hal baik, hal negatif tuh semuanya ada di sosial media. Jadi teman-teman harus membatasi apa aja yang bisa teman-teman lihat, apa yang enggak bisa teman-teman lihat di sosial media. Hal-hal buruk tuh misal misal ada yang menurut teman-teman buruk, berarti hindari gitu. Hindari untuk melihat atau untuk apa mengikuti dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman itu harus memberikan batasan
ketika bermain sosial media, mengenai waktunya, mengenai konten-konten apa gitu. Dan menurut saya ini bisa dibentuk gitu. Kalau misalnya kita sering main Instagram atau TikTok, kalau kita sering lihat yang negatif, maka algoritma Instagram atau TikTok itu menunjukkan hal-hal negatif itu. Akan terus menunjukkan seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman terbiasa dengan hal-hal yang baik, terbiasa dengan hal-hal yang positif, maka algoritma Instagram juga akan menunjukkan hal-hal tersebut kayak gitu. Jadi bisa di-set sebenarnya. Teman-teman harus punya batasan atas penggunaan sosial media ini. Gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Dila. Nah, berkaitan dengan tadi ada negatif, berbicara tentang negatif, nih ada yang tanya nih Kak. Ada Aidir Husni, dia izin bertanya Bu, bagaimana sih sikap orang yang memiliki konsep diri yang negatif itu dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana nih cara kita menghilangkan atau mengurangi konsep diri yang negatif tersebut? Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Aidir Husni. Oke, terima kasih Aidir Husni tadi ya, mengenai sikap orang yang memiliki konsep diri yang negatif dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman sering ya, kalau misalnya kita ketemu sama orang, ada si A misalnya, kita ketemu sama dia, dia selalu membawa vibes yang negatif. Misalnya kita ketemu, terus dia selalu jelekin diri sendiri. Kayaknya nggak bisa deh kayak gini. Aku kurang di sini. Aku ini bla bla bla. Artinya tuh negatif aja bawaannya. Nah, sebenarnya kita harus melihat dulu, karena kan konsep diri ini apa ya, memiliki banyak aspek di belakangnya gitu. Banyak hal-hal yang melatar belakangi konsep diri yang negatif ataupun positif. Nah, selain kita harus kenal sama diri sendiri, kita tuh harus kenal betul-betul apa ya, penerimaan tanpa syarat tadi gitu. Kenal dan terima apapun yang kita punya. Dan kenal di sini adalah teman-teman juga harus kenal sama hal-hal yang terjadi di masa lalu. Kadang untuk kenapa kita punya konsep diri yang negatif tanpa kita sadari itu adalah pembawaan dari masa lalu atau hal-hal negatif yang terjadi di masa lalu dan itu menimbulkan perspektif yang negatif terhadap diri kita. Jadi ketika kita punya konsep diri yang negatif, coba untuk kenali diri sendiri, apa sih sebenarnya yang salah dalam diri saya. Kenapa saya selalu melihat diri saya tuh negatif mulu? Kenapa saya selalu melihat diri saya itu selalu nggak bisa, selalu kurang? Mungkin itu akan ada hal-hal yang terjadi di masa lalu tadi, jadi teman-teman terbawa sampai sekarang. Jadi coba kenali dengan masa lalu yang terjadi, dengan hal-hal yang mungkin terjadi di belakang saya, sehingga teman-teman tuh susah untuk membentuk konsep diri yang baik gitu. Atau mungkin ada trauma yang terjadi di masa lalu, coba dikenali gitu. Teman-teman kalau misalnya memang susah untuk membangun konsep diri yang negatif, sorry, konsep diri yang positif tadi, memang susah nih rasanya. Aduh, saya susah kali kenal sama diri sendiri. Udah coba tadi sama tips dan triknya juga susah. Teman-teman tuh boleh ke orang yang lebih ahli gitu. Karena kalau misalnya kita apa ya, kita akan fokus sama diri sendiri atau kita merasa bahwa kita mampu untuk melewati hal-hal tersebut, ternyata kita nggak bisa, artinya teman-teman butuh bantuan orang lain. Apakah itu dari teman kita sendiri atau orang-orang yang lebih ahli untuk membahas itu, gitu. Jadi poinnya teman-teman coba kenali diri sendiri, hal-hal apa yang udah terjadi di masa lalu. Kalaupun nggak bisa, kalau ternyata tiba-tiba kayak, oh saya nggak bisa untuk melakukan itu sendiri, coba untuk minta bantuan sama orang-orang yang lebih ahli atau mungkin teman kita, gitu. Karena konsep diri yang negatif itu akan membawa pengaruh yang cukup signifikan di kehidupan kita, gitu. Kalau memang nggak bisa, coba minta bantu. Ya, Aidir Husni. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak. Ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir kita pada sesi tanya jawab ini. Dari Algi, Assalamualaikum Kak, izin bertanya, dalam menerapkan konsep diri sendiri, apa saja yang harus kita persiapkan untuk mencapai suatu goals dalam tujuan yang ingin kita capai dalam suatu karir? Terima kasih, ini cukup bagus nih Kak pertanyaannya. Boleh dijawab Kak?
Oke, terima kasih Algi atas pertanyaannya. Mengenai dalam menerapkan konsep diri sendiri, apa saja yang harus kita persiapkan. Ini yang pertama dulu ya, konsep diri tadi. Kita udah kenal, kita udah tahu kelebihan dan kekurangan, kita udah tahu kita sukanya di mana, kita udah tahu minat bakatnya di mana, terus gimana cara kita mencapai tujuan yang kita punya. Kalau saya, ketika kita mau mencapai suatu tujuan atau goals yang ingin kita capai di masa depan, atau kita mau membuat rancangan atau rencana karir kita, di diri saya sendiri, hal yang paling berhasil adalah tulis rencananya, tulis tujuannya. Di 4 tahun yang lalu, teman-teman, saya tulis goal saya mau lulus kuliah 4 tahun dengan predikat cum laude. Dan alhamdulillah itu tercapai di 4 tahun setelahnya gitu. Saya tulis semua tujuan saya juga dulu mau ngomong di depan ribuan orang untuk jadi MC atau moderator, dan itu tercapai di tahun-tahun berikutnya. Jadi tulis tujuan yang ingin ingin kamu capai apa-apa aja, kalau bisa tuh tulis di kamar atau mungkin di ruang belajar teman-teman. Kalau saya memang lebih suka tulisnya di buku gitu. Tapi kalau misalnya mungkin lebih lebih apa ya, lebih ternotis aja, mungkin bisa di kamar atau di ruang-ruang belajar. Tulis semuanya. Hal-hal random ataupun tujuan-tujuan kamu yang mungkin dianggap aneh, tulis aja. Justru makin aneh, berarti makin akan berhasil tujuan itu. Kalau makin diketawain, makin akan berhasil tujuan itu. Jadi kalau misalnya mau set goals kita apa, tulis semuanya teman-teman. Apapun yang, karena nanti kita akan lupa gitu sama tujuan kita. Mungkin teman-teman yang kuliah sekarang di semester 1 pengennya ini, itu segala macam, pengen kuliahnya cepet, tapi ternyata kita gagal fokus di pertengahan. Nah, kalau kita tulis tadi, kita lihat lagi, oh ternyata tujuan saya kuliah dari awal adalah untuk lulus gitu, bukan untuk ini, bukan untuk itu, tapi untuk lulus. Nah, teman-teman harus set goals itu semua, harus dilihat apa ya, ditulis rencana-rencana karirnya dan tujuannya. Setelah ditulis, teman-teman harus berupaya untuk apa, mencapai hal itu. Jadi kalau misalnya cuman hanya ditulis, ya semua orang bisa, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita berupaya untuk mencapai tujuan itu, pastinya kita akan lebih mudah untuk mencapai tujuannya. Kalau cuma ditulis, ya agak akan terwujud kan. Jadi dengan tulis tujuannya, terus teman-teman kira-kira juga melihat apa-apa saja yang perlu teman-teman lakukan dalam menerapkan atau mewujudkan tujuan dari teman-teman. Kalau misalnya tadi kalau di kuliah pengen lulusnya tepat waktu, berarti skripsinya harus lebih cepat dibuat. Atau kalau misalnya teman-teman harus mau punya tujuan untuk supaya setelah lulus pengen jadi guru bimbingan konseling, teman-teman tuh harus juga membentuk diri teman-teman selama kuliah untuk layak menjadi dikatakan seorang guru bimbingan konseling, yang artinya ilmunya harus ada, terus ilmu bagaimana sama muridnya itu harus ada. Jadi bukan hanya menuliskan tujuan-tujuan atau goals yang ingin kita capai, tapi juga harus apa, melakukan upaya semoga supaya tujuan atau goals tadi tercapai. Seperti itu, Algi. Oke, baik. Terima kasih Kak Dila sudah menjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan terakhir dalam sesi tanya jawab kita ini. Ini memang pertanyaan apa? Sesi kali ini tuh sesi yang sangat amat seru, sangat amat membuat kita banyak mendapat pelajaran baru. Nah, untuk di akhir acara ini sebagai penutup nih Kak Dila dari seminar kita ini, kami mohon kesediaannya untuk Kak Dila memberi sedikit closing statement-nya terhadap materi kita pada pagi hari menjelang siang ini ya Kak. Oke, terima kasih Khaira. Mungkin closing statement dari saya adalah jangan takut untuk kenal sama diri sendiri, apapun itu, terimalah diri sendiri dengan penerimaan tanpa syarat, artinya teman-teman harus terima apapun yang ada dalam diri kita. Dan kalau untuk berkaitan
dengan sosial media nggak apa-apa teman-teman, kita punya prinsip yang beda-beda. Kalau memang punya prinsip yang pengen aktif di sosial media silahkan, kalau tidak pengen aktif juga silahkan. Tapi teman-teman harus apa tuh namanya, harus yakin bahwa konsep diri yang teman-teman bentuk adalah hal yang positif, dan semoga konsep diri ini akan membawa teman-teman ke depannya menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses, orang-orang yang positif pastinya. Semoga materi hari ini membantu teman-teman. Juga saya masih belajar. Semoga juga teman-teman bisa lebih semangat untuk melaksanakan kegiatan apapun di luar sana, dan insya Allah memiliki konsep diri yang baik supaya nggak insecure lagi, nggak takut-takut lagi dijatuhkan sama orang. Karena apa? Konsep diri kita utuh, konsep diri kita sudah baik, konsep diri kita juga sudah kuat. Itu aja Hairahaninya sebagai closing statement dari saya. Oke, terima kasih Kak Dila. Nah, cukup banyak ilmu yang dapat kita ambil dari pemaparan materi dari Kak Dila. Jadi, untuk izinkan saya untuk memberikan sedikit kesimpulan terkait materi kita pada hari ini. Jadi, konsep diri itu mempunyai dua ideal, yaitu ideal self dan real self. Nah, jadi untuk ideal self itu sendiri adalah kondisi di mana seseorang ingin melihat dirinya seperti apa yang diinginkan. Sedangkan real self itu adalah kondisi seseorang pada realitanya saat ini. Nah, untuk terkait penilaian orang lain, kita sangat amat boleh nih bertanya ya, Kak Dila. Bertanya apakah uh, bertanya untuk pendapat kepada orang lain. Nah, bagaimana sih cara kita mengenali diri? Yang pertama itu kenali kelebihan dan kekurangan diri kita. Nah, kalau misalnya ada kelebihan kita kembangkan, dan ketika kita mempunyai kekurangan, kita meminimalisir itu seperti Kak Dila bilang tadi. Nah, jadi kita kembangkan kelebihan kita. Selanjutnya mengetahui nih apa minat bakat kita, terus mengenali hal yang disukai dan kita tidak sukai. Nah, konsep diri itu yang paling utama seperti Kak Dila bilang tadi adalah menerima diri sendiri. Dan seperti kita tahu, manusia itu adalah makhluk yang dinamis ya Kak, yang berbeda-beda. Nah, terima kekurangan diri kita dan sering introspeksi diri. Hal-hal apa yang sudah saya lakukan? Apa ya yang saya lakukan itu kepada orang lain negatif atau positif ya? Nah, untuk dampak media sosial sendiri, nah menimbulkan ketidakpuasan diri. Nah, tetapi kita dapat menciptakan itu dengan versi kita sendiri. Kita membangun personal branding seperti Kak Dila bilang tadi. Meningkatkan selanjutnya ada mengatur waktu tidur. Nah, menyebabkan terus dampaknya bisa juga menyebabkan depresi dan kecemasan. Cara mengendalikannya seperti apa? Nah, cara mengendalikan diri di dunia maya itu kita seperti yang Kak Dila bilang, detox sosial media, membuat jadwal kapan sih kita bermain media sosial dan kapan kita dapat berhenti bermedia sosial, menikmati kehidupan nyata kita ini, tidak hanya di media sosial atau dunia maya saja gitu. Nah, jadi Kak Dila, terima kasih atas materinya, atas ilmunya yang kami dapat pada pagi hari ini. Jadi, dan saya juga berterima kasih kepada para panitia. Saya berterima kasih juga kepada dosen pengampun kita. Terima kasih kepada para audiens juga yang telah berhadir mau mengikuti seminar kita pada pagi hari ini. Izinkan saya sebelum menutup memberikan pantun sedikit. Siang hari makan kuaci, makan bareng Ibu Asis. Cukup sekian acara kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diingatkan lagi untuk teman-teman yang yang belum absen, silahkan absen karena itu juga panitia sudah memberikan link absen. Untuk Oke, untuk masalah sertifikat nanti kami bakal